Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yayasan Pendidikan Islam Miftahus Surur. Bagaimana kabar kalian di sana? Saya harap kalian yang ada di rumah tetap sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Kali ini kita akan belajar tentang cara belajar efektif. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Siti Kumaida, biasa dipanggil Bu Ida. Saya mengajar materi bahasa Indonesia nanti di kelas. Oke ya, cukup perkenalannya. Untuk menyingkat waktu, langsung masuk ke materi saja. Ini nanti saya akan memberikan slide materi PPT. Kalian simak dan ikuti baik-baik. Setelah nanti selesai, kalian buat rangkuman atau ringkasan materinya. Ikuti dengan baik ya. Akan belajar cara belajar efektif menggunakan pendekatan metacognition Joseph Frank Landsberger. Menurut Joseph, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita belajar efektif. Pertama yaitu pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Apa sih belajar efektif itu? Yaitu belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, hasilnya juga maksimal. Mengapa sih kalian harus bersikap demikian? Untuk mendapatkan keberhasilan dan kesempurnaan pastinya. Mengapa harus terjadwal dan menyenangkan dalam belajar? Pertama, dalam bekerja, otak kita dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Jika kita capek, otak tidak bisa bekerja dengan maksimal. Pada akhirnya, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Sehingga, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita butuhkan. Ingat ya, belajar kebut semalam tidak efektif dan tidak bermanfaat buat siswa loh. Jadi, jangan suka kebut semalam kalau belajar. Apa aja sih yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Dirimu baik-baik. Bagaimana emosimu saat mau belajar? Pastinya emosinya harus positif, harus senang. Sehingga kekuatan otak juga kuat. Akhirnya kalian bisa menghasilkan sesuatu secara maksimal dan berhasil. Jika kalian berhasil, pastinya kalian akan dihargai oleh orang lain dong. Kemudian ciptakan minat dalam dirimu dengan bertanya, dengan menggunakan teknik ambak. Apa itu? Apa manfaat bagiku belajar hal itu? Jika sudah tahu manfaatnya, temukan gaya belajarmu. Apakah kamu suka mencoret-coret ketika bicara di telepon? Apakah kamu berbicara dengan cepat? Dan apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan? Jika kamu termasuk orang-orang demikian, maka kamu tipe orang yang suka belajar secara visual. Kamu suka berbicara sendiri, kemudian menyukai ceramah atau seminar daripada membaca buku, dan kamu juga lebih suka berbicara daripada menulis, maka tipe belajar kamu adalah tipe belajar auditorial. Namun, jika kamu lebih suka berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan, dan kamu juga banyak menggerakkan anggota tubuh ketika bicara, serta merasa sulit untuk duduk diam, maka kamu tipe orang yang suka belajar secara kinestetis. Jika sudah mengenali cara belajar kalian, maka buatlah rencana belajar secara efektif. Ya, sehingga kamu memiliki waktu untuk melihat apakah kerjaan kamu sudah benar dan kamu bisa mengerjakan lebih baik dari sebelumnya, dan apakah kamu sudah disiplin dengan diri sendiri. Jika semuanya sudah maksimal, maka belajar kamu sudah masuk ke dalam belajar efektif. Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Saya harap kalian bisa menyimak dan mengambil inti materi yang sudah saya sampaikan. Dan jangan lupa menulis rangkuman dan ringkasannya ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.